Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ada pertanyaan ya. Maksud dari kepekaan batin itu seperti apa, Mbah? Oke, jadi pertanyaan tentang kepekaan batin. Batin itu memiliki daya sensitivitas ya. Jadi dia peka terhadap suatu hal yang bersifat gaib. Apa itu hal yang bersifat gaib? Ya, gaib itu bukan hanya melulu urusan demit, hantu, setan, kodam, bukan. Gaib itu adalah hal-hal yang tidak kasat mata atau tidak terlihat oleh mata. Contoh hal yang gaib itu apa? Masa depan, masa lalu. Nah, itu kan tidak kelihatan mata. Warna sempak temenmu itu gaib. Karena kan tidak kelihatan mata. Kalau sempaknya kelihatan mata ya bukan gaib lagi namanya. Wahai kodamku, aku ingin mengetahui warna sempak yang dipakai oleh temanku, si ini, si fulan. Nah, itu udah gaib. Nah, ketika Anda mengetahuinya berarti Anda bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Pencuri. Wahai kodamku, aku ingin mengetahui siapa pencuri yang sudah maling di rumah Pak RT. Nah, itu kan gaib sifatnya. Nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan malingnya nggak usah ditanya-tanya kan gitu. Malingnya udah nggak usah dicari-cari kan gitu, karena udah kelihatan. Kalau tidak kelihatan maka namanya gaib. Orang bersembunyi. Misalnya ada di kapal pesiar, ada anak hilang. Wahai kodamku, tunjukkanlah, berikanlah gambaran di mana anak hilang ini bersembunyi atau di mana lokasi dari anak yang hilang ini. Itu gaib. Kenapa? Karena nggak kelihatan mata. Kalau kelihatan mata si anak udah nggak dicari-cari kan gitu. Jadi gaib itu adalah suatu hal yang tidak kelihatan mata. Ada kalau misalnya di daratan ya, orang-orang di daratan ada cegatan polisi apa enggak, nah itu gaib. Jangan lewat sini, bahaya, ada kecelakaan di depan, macet, lewat sana saja, nah itu gaib. Kenapa? Anda nggak kelihatan mata, Anda belum melewati lokasi kecelakaan atau Anda belum melewati titik kecelakaan. Kalau Anda sudah melewati titik kecelakaan, maka namanya bukan gaib lagi kan gitu. Ayo cepat buruan ke kantor, buru-buru, bos mau inspeksi mendadak, nah itu gaib. Kenapa? Karena nggak kelihatan mata. Bosnya mau datang kan nggak kelihatan mata. Kalau kelihatan mata namanya bukan gaib lagi kan gitu. Jadi gaib itu banyak, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Polisi, petugas bea cukai, ada barang mau ekspor ke luar negeri, satu kontainer, ditanya ini apa barangnya, dibilang singkong. Padahal di dalamnya ada ganja yang diselundupkan. Nah, ganja yang diselundupkan itu gaib. Nah, di batin akan ada bunyi, akan ada suara, akan ada bisikan. Coba cek lagi, itu bukan hanya singkong, ada sesuatu yang nggak beres di dalam kontainer itu. Ternyata setelah dicek benar ada ganja yang diselundupkan. Itu contoh hal yang bersifat gaib. Kalau ganjanya ditempel di luar kontainer, tulisi ini ganja, maka bukan gaib lagi. Tapi kalau ganja itu disembunyikan, ditumpukan singkong-singkong yang nggak kelihatan mata, nah itu baru disebut dengan gaib. Paham ya ini ya. Jadi banyak hal yang bisa digunakan ya dalam mengaplikasikan kepekaan batin. Ya, intinya adalah untuk mengetahui hal yang bersifat gaib. Jangan lewat bagian sana, kapal sebelah sana bocor. Nanti ada ombak datang, kamu kesapu ombak, keseret masuk ke laut. Nah itu gaib. Kenapa? Karena belum kejadian. Kalau udah kejadian, Anda kesapu ke laut, nyemplung ke laut, nggak selamat, nah itu berarti bukan gaib lagi. Kenapa? Karena udah kejadian, kelihatan mata gitu lah. Ya jadi gaib itu seringkali digunakan ya, kepekaan batin ya, mengetahui hal yang gaib itu digunakan untuk mengetahui hal yang belum terjadi atau bahaya yang ada di depan mata. Atau hal kejadian yang ada di depan, atau benda-benda yang disembunyikan, atau orang yang hilang, atau gitu kan, hal-hal suatu hal yang tidak kelihatan mata lainnya. Ini korupsi orang ini, laporannya datanya memang benar, tapi coba cek sekali lagi, ada celahnya di situ misalnya. Anda nggak tahu celahnya di mana, Anda nggak tahu korupsinya di mana, tapi ketika ada bisikan itu maka itu namanya kepekaan batin. Ketika ditelusuri loh benar, ternyata ada yang dikorupsi, ya itu loh. Kalau udah kelihatan mata itu namanya bukan gaib lagi. Tapi ketika masih berupa firasat, kepekaan batin, nah itu maka baru disebut dengan gaib. Paham ya? Jadi gaib itu bukan hanya bicara masalah pocong, wewe, kuntilanak, demit, setan, iblis, bukan. Tapi gaib itu segala hal, sesuatu yang tidak kelihatan mata. Contohnya lain, orang ini nggak senang sama aku. Memang benar di wajah senyum-senyum dan memuji, tapi di batinnya dia nggak senang sama aku. Nah itu gaib. Kenapa? Karena perasaan orang, gitu, nggak kelihatan mata. Itu namanya gaib. Bisa dipahami ya, itulah aplikasi gaib dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.